Shalom, perkenalkan nama saya Tresya Pangemanan, NIM 2214201188, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. A. Pengertian model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Kerap kali model-model teoritis termasuk ilmu komunikasi digunakan untuk mengekspresikan definisi komunikasi, bahwa komunikasi adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan dekoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima. B. Fungsi model komunikasi. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. C. Model komunikasi Berlo. Konsep elemen kritik. Pada awal abad 20, komunikasi dipandang sebagai proses yang bersifat mekanis, di mana informasi atau pesan berjalan lurus melalui saluran komunikasi. Beberapa model komunikasi yang telah kita kenal dikelompokkan ke dalam model komunikasi linear. Di antaranya adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi Shannon dan Weaver, dan model komunikasi atau gagasan dan perasaan ke dalam bentuk pesan dan kemudian mengirimkannya kepada penerima pesan yang melakukan decode terhadap pesan yang diterima. D. Elemen-elemen dalam model komunikasi Berlo. Model komunikasi SMCR Berlo memiliki 4 komponen atau elemen utama yang menyokong terjadinya proses komunikasi. Keempat elemen utama adalah sender atau source atau pengirim pesan, message atau pesan, channel atau saluran komunikasi, dan receiver atau penerima pesan. Masing-masing elemen model komunikasi Berlo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah uraian singkat tentang berbagai elemen yang terdapat model komunikasi Berlo beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, S untuk sender atau source atau sumber atau pengirim pesan. Sender atau source atau pengirim pesan adalah sumber berasalnya pesan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi elemen sender atau source atau sumber, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Yang kedua, M untuk message atau pesan. Yang dimaksud dengan elemen message atau pesan dalam model komunikasi Berlo, substansi yang dikirimkan oleh sender atau source atau sumber kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh sender atau source atau sumber dapat berbentuk suara, teks, video, ataupun media lainnya. Dalam elemen pesan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pesan, yaitu isi, elemen, perlakuan, struktur, dan kode. A. Isi. Merujuk pada materi dalam pesan yang dipilih oleh sender atau source atau sumber untuk mengekspresikan tujuannya. Isi atau konten memiliki elemen dan struktur. B. Elemen. Menyangkut beberapa hal nonverbal seperti bahasa, gestur, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Dalam pesan selalu terdapat beberapa elemen yang melengkapi isi pesan atau konten. C. Perlakuan. Kepada penerima pesan serta memberikan efek terhadap umpan balik yang diberikan oleh receiver atau penerima pesan. Perlu diingat pula bahwa perlakuan yang berlebihan terhadap pesan justru akan menghambat jalannya komunikasi. D. Struktur. Merujuk pada struktur pesan yang berdampak pada keefektifan sebuah pesan. Pesan bisa jadi sama namun struktur pesan yang tidak baik
akan membuat pesan tidak dapat diterima dengan baik oleh receiver atau penerima pesan. Kode merujuk pada kode pesan dalam artian bagaimana bentuk pesan yang dikirimkan, misalnya bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa tubuh, gestur, musik, dan budaya. Melalui kode-kode, kita memberikan atau menerima pesan. Pesan akan sangat jelas apabila kode-kode pesan sangat baik. Sebaliknya, kode pesan yang tidak baik dapat menimbulkan misinterpretasi. 3. C untuk channel atau saluran komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, sender atau source atau sumber harus memilih sebuah saluran komunikasi untuk membawa atau mengirimkan pesan yang dimiliki. Misalnya dalam konteks komunikasi massa, digunakan media massa sebagai channel atau saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan. Namun, dalam komunikasi secara umum, panca indera manusia merupakan channel atau saluran komunikasi yang berdampak pada keefektifan channel atau saluran komunikasi. Kelima indera yang kita miliki adalah A. Hearing, mendengarkan, yaitu menggunakan telinga untuk menerima pesan. B. Seeing, melihat, yaitu saluran komunikasi visual, misalnya televisi yang dapat kita lihat dan pesan yang disampaikan dapat kita terima. D. Touching, menyentuh, yaitu sensasi sentuhan dapat digunakan sebagai sebuah saluran komunikasi. Misalnya ketika akan membeli gorengan, kita akan menyentuh gorengan tersebut apakah masih hangat atau tidak. D. Smelling, mencium dapat menjadi saluran untuk berkomunikasi. Misalnya ketika kita mencium bau bawang goreng, maka kita menjadi paham bahwa ada yang memasak makanan. Tasting, merasa, indera pengencap, yakni lidah juga dapat kita gunakan sebagai saluran komunikasi. Misalnya ketika kita mencicipi makanan, maka komunikasi pun dapat terjadi. Komunikasi tidak hanya terjadi dengan menggunakan satu indera saja, namun kombinasi dari kelima indera yang kita miliki. 4. R untuk receiver atau penerima pesan. Receiver atau penerima pesan merujuk pada individu yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Sebagaimana sender atau source atau sumber atau pengirim pesan, maka receiver atau penerima pesan juga memiliki berbagai elemen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Elemen-elemen tersebut adalah keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. A. Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan individu, dalam hal ini penerima pesan atau receiver, dalam menerima pesan. Keterampilan komunikasi yang dimaksud meliputi kemampuan mendengarkan, menulis, berbicara, membaca, dan lain-lain. B. Sikap merupakan sikap yang diberikan oleh penerima pesan sebelum dan setelah menerima pesan. C. Pengetahuan merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh receiver atau penerima pesan agar pesan dapat diterima dengan baik. D. Sistem sosial yang meliputi nilai-nilai kepercayaan, agama, dan lain-lain mempengaruhi receiver atau penerima pesan dalam menerima pesan yang dikirimkan oleh penerima pesan. E. Budaya sebagai salah satu bagian dari sistem sosial mempengaruhi cara receiver atau penerima pesan dalam menerima pesan. Model komunikasi Berlo meyakini bahwa agar terjalin komunikasi yang efektif, maka baik sender atau source atau sumber maupun receiver atau penerima berada dalam tingkatan yang sama. Lihat model komunikasi Berlo. Model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model Berlo juga bersifat merangsang penelitian karena memperinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi. Model ini misalnya dapat memandu Anda
meneliti efek keterampilan komunikasi penerima atau penerima pesan yang dikirimkan, atau jika sebagai pembicara, mungkin mulai menyadari bahwa latar belakang pembicara akan mempengaruhi penerima pesan. Keterbatasan. Berlo menganggap bahwa komunikasi merupakan sebuah fenomena yang statis. Di samping itu, umpan balik yang diterima pembicara dari khalayak tidak dimasukkan dalam model grafiknya, dan komunikasi nonverbal tidak dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.